Aku melihat industri kaset yang dulu pernah ada industri film itu mulai redup. Seiring waktu juga akhirnya bioskop juga nggak ada kan. Well, kalau tadi di abang ngajak kepala dinas pendidikan provinsi Aceh itu kan, Pak, ayo nih Pak nonton karya kita nih Pak. Ada sekolah loh ternyata di Nisam yang kondisinya seperti ini gitu. Abang jelasin semuanya itu. Respon beliau gimana bang? Tersinggung kah? Selamat datang Bang Jamal Fona di Popcorn. Terima kasih Popcorn sudah mengundang saya. Kita mau ngobrol yang ringan apa yang langsung berat nih? Kita ringan aja lah, yang berat. Perasaan yang berat udah dari tadi kan. Ya ringan-ringan ya dulu. Baik, jadi Bang Jamal bisa dibilang inisiator ataupun founder dari Aceh Documentary Bang? Ya salah satu founder, ada beberapa teman-teman juga pendiri di Aceh Documentary. Aku salah satu lah. Iya, dan ini bukan interview pertama kita. Betul. Rudi pernah interview Bang Jamal kalau masih ingat dulunya 2010-an lah gitu Bang ya. Karena kita masih kuliah dulu. Gara-gara karya Abang itu karya yang menurut Rudi cukup monumental ya. Judulnya aja udah kayak mantap bro. Iya. Clickbait, judulnya clickbait. Itu dia, sebelum ada search engine optimization, sebelum ada text, keyword dan sebagainya, Bang Jamal itu udah visioner dengan garamku tak asin lagi. Betul. Ironis sekaligus memancing orang curiosity Bang, ya penasaran. Iya. Interest gitu sama hal kayak gitu. Dan bersambut baik mendapatkan Eagle Award gitu dari Metro TV. Waktu itu Metro TV masih aktif dia menyuarakan ataupun juga memberi wadah dokumenter terutama anak-anak muda di seluruh pelosok Indonesia. Betul. Dan kali ini dari Aceh kayak kaget. Wow. Oh sebelum tuh udah ngikutin juga Eagle Award. Suka Bang. Karya-karya Eagle Award tuh lumayan oke kan? Betul. Bahkan bagus gitu. Sampai Rudi dapat ini nih kayak premisnya bagus nih kan, garamku tak asin lagi. Anak Aceh menang ya kan. Ajak nih interview radio. Iya. Deja vu nih kayaknya. Deja vu. Tapi kali ini setnya beda. Kalau di radio kita memang nggak ada yang lihat, suara aja, audio kan dan off air, on air. Kali ini off air kita. Ya pantesan kalau salah waktu itu pakai celana pendek, pakai baju singlet gitu. Enggak Bang, itu lagi ngebedeng namanya. Sekarang harus rapi ya kan? Harus rapi dong. Karena ini kita mau ngomongin hal-hal yang pinggir curhat juga nantinya. Boleh. Yang penting ada tangga darurat. Itu dia, jurus selamat masing-masing aja nanti ya. Oke. Bang Jamal, balik lagi nih ke karya monumental Abang. Karena kebetulan akhir-akhir ini juga Rudi lagi scroll di sosmed, nemu tuh katanya film Abang mau diputar. Oh ya. Film yang tahun berapa? 2011 itu mau diputar lagi di Seashore Malaysia Film Festival. Itu apa, film-film Asia Tenggara kah atau gimana Bang? Iya, kalau Seashore itu memang mereka fokusnya lebih ke perkembangan film di Asia Tenggara. Jadi ya karena termasuk di Indonesia juga kan. Dan mereka memang sebuah festival yang sudah cukup lama juga ada di Malaysia, tapi uniknya mereka tuh berpindah-pindah kota di Malaysia. Jadi kadang di Johor, di Malaka, di Penang. Aku sempat hadir dulu yang di Malaka. Tapi base-nya sebenarnya festival Seashore Film Festival itu adanya di Kuala Lumpur. Nah, yang tahun ini yang Rudi sempat stalking tadi itu mereka bikin tahun ini di Kuala Lumpur. I see. Dan karya Abang 2011 kembali diputar tahun 2025 kan suatu penghargaan juga gitu kan. Betul. Orang ternyata masih ingat gitu ya. Masih ingat. Masih peduli gitu ya. Nah, mungkin nih ada penonton-penonton Bang yang belum lahir era itu Bang. Tapi nontonin kita sekarang nih Bang. Boleh kasih tahu dong tentang apa ini garamku tak asin lagi. Kenapa namanya kayak monumental banget gitu bagi Rudi? Tuh, berarti kalau belum lahir 2011 berarti sekarang berapa umurnya tuh? Ya masih balap-balap dia lagi. Ya, jadi film Garamku Tak Asin Lagi itu sebenarnya film dokumenter aku kedua. Aku pertama kali buat film dokumenter itu kan 2010. Jadi 2011 itu kebetulan karena masih studi di Malang, masih kuliah waktu itu. Dan aku akhirnya banyak tahu tentang di Aceh, banyak hal yang gak beres ternyata setelah aku keluar dari Aceh kan. Dan banyak sekali hal yang gak beres ternyata, yang kemudian aku tahu ketika aku sudah ada di luar Aceh, jadi punya banyak keresahan. Nah, salah satu keresahan itu kemudian aku bikin film kan, karena kebetulan memang aku kuliahnya juga bersentuhan dengan perfilman, dengan audiovisual.
Jadi akhirnya punya ide keresahan sama teman ya, Bang Azhari itu, Bang Ai. Dia punya cerita tentang petani-petani garam di Jangka, Biren itu. Sampai hari ini mereka masih terus memproduksi garam dengan cara tradisional di tengah kondisi di masa itu lagi heboh-hebohnya impor garam. Indonesia tuh impor garam gila-gilaan. Itu kalau nggak salah aku menteri kelautannya orang Gorontalo itu, lupa aku namanya. Pokoknya masa itu heboh sekali 2011 itu Indonesia impor garam gila-gilaan. Tapi aku menemukan ada sebuah Kejanggalan. fenomena di Aceh. Masih ada petani garam yang mereka masih mau bertahan dengan memproduksi garam lokal dengan cara tradisional. Iya. Nah ini kan aku pasti berpikir ini pasti ada motivasi mereka masih mau mempertahankan itu pasti ada cerita kan, pasti ada cerita di baliknya. Makanya akhirnya kami melakukan riset karena kan kalau bikin dokumenter riset itu udah hampir jadi nyawanya dalam sebuah tonggak utama gitu kan. Dan seiring waktu ketika riset kami menemukan banyak fakta yang mendukung keresahan kami juga, gitu, mendukung keresahan kami kalau ternyata memang beberapa ladang gubuk garam lah, gubuk garam di Jangka yang tetap memproduksi garam lokal itu udah nggak banyak, karena pada akhirnya seiring waktu semuanya akan memakai bibit garam impor untuk produksi garam. Jadi produksi garam impor itu caranya dimasak. Kalau yang ibu-ibu yang kami filmkan ini, yang pakai cara tradisional ini mereka jemur, jadi garam jemur. Jadi air laut dijemur sampai jadi garam gitu. Proses natural. Sedangkan kalau yang garam masak itu mereka rata-rata pakai perangsang, pakai bibit tuh. Nah bibit itu diambil diimpor dari India macam-macam lah. Nah itu. Jadi padahal apa ada yang salah dengan garam dijemur itu kan? Sampai akhirnya ketika proses riset kami bawa ke lab garam-garam itu dan hasilnya iodiumnya bagus sekali dibandingkan sama garam, boleh sebut merek ini? Boleh. Karena garam ini sejuta umat orang tahu, garam Dolphin. Kan? Sampai sekarang masih ada kok. Masih ada kan? Aku bawa testernya itu yang pertama garam lokal Jangka sama garam Dolphin aku bawa ke lab. Sampai di lab ke laboratorium apa itu dinas industri kalau aku nggak salah dulu. Ada bukan BPOM. Karena prosesnya sebelum ke BPOM harus itu dulu. Aku cuma mau mengecek kadar iodiumnya. Karena mereka bilang garam-garam yang diproduksi ibu-ibu petani garam ini ya, garam-garam mereka tuh nggak beriodium kata orang. Ya gitu. Jadi akhirnya untuk membuktikan omongan itu kita bawa ke lab dan ternyata hasilnya malah iodium itu lebih banyak hasilnya di garam lokal daripada garam hasil bibit impor itu. Nah ini aku kasih tahu ke ibu-ibu itu dan kemudian ini mendukung juga kemudian cerita yang kita mau buat film kan. Dan juga ternyata ibu-ibu ini adalah korban-korban konflik, para janda korban konflik ternyata. Makin ada tuh ceritanya makin tebal kuat ceritanya kan. Ya udah akhirnya itu yang kita submit ke Eagle Awards Documentary Competition di Metro TV dan alhamdulillah lolos. Karena kan awalnya cuma ide cerita yang kita submit, lolos, kita diberi beasiswa untuk belajar dokumenter di Metro TV sampai akhirnya jadi film dan tayang di Metro waktu itu. Baik, Bang, dari statement Abang tadi aku meng-highlight beberapa hal, Bang ya. Pertama adalah Abang mulai sadar ternyata ada banyak yang salah di Aceh semenjak Abang keluar dari Aceh. Belum sadar, di Aceh baru sadar. Menarik, tapi tahan dulu Bang. Perlu di highlight dulu biar Abang ingat nanti kan. Ini kan kayak kita dalam kura-kura dalam perahu gitu kan. Kemudian kedua tadi, memang sepertinya negara ini dengan sengaja memiskinkan rakyatnya. Ironis kayak gitu. Ngapain impor garam dari luar? Impor ini kan biasanya Bang untuk mencukupi kebutuhan nasional. Betul. Jadi kalau kita defisit ya diimpor supaya balance gitu kan. Ataupun surplus kayak gitu. Nah ini ngapain lagi kita mematikan ada industri dari janda-janda konflik yang kalau bahasa anaknya zaman sekarang organik. Betul. Garam mereka organik. Sangat organik. Memang kelihatannya gak seksi Bang, gak putih dia. Tapi itu yang sehat dan natural kan ya. Betul. Dan itu aneh saja Bang. Menarik juga ketika Abang mention terkait dengan ada menteri tadi. Orang Gorontalo yang melakukan surplus garam tadi lewat impornya gitu kan. Berarti kan ada ketidakcukupan. Padahal ada banyak orang yang masih garam aku belum laku loh.
industri aku kecil, mau dibunuh juga kayak gitu. Gak masuk akal kalau menurut Rudy kan Bang. Apa mungkin belum sampai pikiran Rudy ke level mereka gitu Bang. Kemudian juga tadi karena garam, Tom Lembong dengan gulanya, ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Ini ada hal-hal yang mulai terjawab di hari ini kan Bang. Betul. Hanya beda objek aja Bang. Iya, satu asin, satu manis Betul, satu ya asin buat darah tinggi, manis buat diabetes, sama buat jebol kemarin kan. Betul. Hal-hal yang ya kontradiktif, problematik, gak tahu lagi mau dibawa kemana bangsa ini. Komentar Abang, silakan. Komentar aku terhadap bangsa ini. Berat. Aku cuma highlight aja tuh poin-poin tadi. Kita mulai dari ini aja dulu ya. Dari yang Abang mulai sadar. Iya, betul. Aku jujur memang sebelum itu kan karena sekolah SD, SMP semuanya sampai SMA di Banda Aceh kan. Dan aku bantu Bang ya. Aku spesifik Jambu-Tape. Warga Jambu-Tape. Betul. Ya kan? Jadi dari SD di situ. Jadi kayaknya dunia di situ aja. Di Jambu-Tape saja. Di Jambu-Tape aja. Tengok orang mana bapak aku jual nasi ya kan. Nasi goreng malamnya itu. Jadi ketika keluar dari situ, bahkan di masa konflik pun ya, sebelum aku keluar, ketika aku hidup di masa konflik kan aku di Banda Aceh dan di Jambu-Tape. Yang mana aku hampir kurang sekali dapat berita tentang bagaimana yang terjadi di luar Banda Aceh. Konflik, kontak senjata, ada orang yang terbunuh gitu, ada kasus-kasus kekerasan. Aku banyak yang nggak tahu. Pelanggaran HAM. Ya, bahkan aku nggak tahu HAM itu apa di masa itu kan. Yang aku tahu cuman aku begitu ngeh itu dan seru di mata aku ketika itu adalah ada referendum. Referendum tuh Jambu-Tape orang karena kayaknya markas mereka ngumpul semua masyarakat se-Aceh datang di daerah itu ngumpul di, kalau nggak salah aku di Stadion Lampineng waktu itu. Jadi ketika mereka mau jalan ke Masjid Raya Baitur Rahman itu pasti lewat Jambu-Tape kan. Aku lihat dan itu seru. Kayak pawai ngeliatnya Bang. Pawai, di mata aku pawai. Tapi kok tiba-tiba ada yang berteriak gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang dilindas pakai mobil aparat. Penemonya depan mata aku gitu. Dan aku nggak ngeh lah itu apa ya. Tapi pokoknya aku lihat orang ketabrak aja. Tapi Abang tahu itu salah? Ya nggak tahu itu betul-betul salah ya, karena di mata aku masih kecil waktu itu, kalau nggak salah masih SD apa SMP gitu kan. Ini kan sebenarnya gejala-gejala yang nggak betul sedang terjadi di Aceh, tapi aku sebagai seorang anak muda ketika itu hidup di Banda Aceh nggak tahu itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu kan. Nggak tahu ataupun memaklumi ya Bang ya. Memaklumi aja, dan aku lihat ada bendera-bendera GAM yang dikibar-kibarkan di atas mobil segala macam. Keren bendera itu di mata aku gitu kan, tuh bendera apa lagi itu kok bagus. Kok nggak merah putih? Sedangkan bendera aku kok simpel kali warnanya. Oh iya. Jadi Abang pengen upacara bendera pakai itu Senin. Cuman waktu itu aku pikir tuh ya hal biasa, sampai kemudian ada beberapa malam di depan tuh kan Polres dulu Bang ya. Ada tiba-tiba ada, karena kami tinggal di ruko, ibuku punya usaha menjahit waktu itu, punya banyak rak kaca di bawah itu di lantai 1. Satu malam ada suara kayak pecah. Rupanya itu bukan pecah kaca lemari, rupanya suara ada yang berondong senjata di Polres. Kontak di senjata? Jambu-Tape, ada yang berondong kacanya Polres waktu itu. Terus tiba-tiba besoknya lagi ada kawan aku kena peluru nyasar di Jambu-Tape, ya gitu kan. Kawan? Iya, kawan aku kena peluru nyasar nih di lehernya ini. Sebentar, kawan Abang SD dong berarti? Enggak, ini aku nggak berkawan sama seumuran aku juga lah. Kan ada yang lebih tua dari aku juga, waktu itu berkawan juga. Keren, Abang sudah culture dari dulu ya? Sudah berteman dengan abang-abang dari dulu ya? Memang di Jambu-Tape itu berkawannya sama orang tua semua tuh anak-anak. Salah pergaulan ternyata. Karena nggak gampang Jambu-Tape itu kan, orang jualan semua. Industri dia. Sampai dan itu hal-hal yang memori bagi aku, kulihat di masa itu hal yang biasa saja. Sampai kemudian aku punya kesempatan untuk telat kali aku tahu banyak tentang Aceh. Bahkan kuliah SMA pun aku nggak banyak tahu tentang Aceh yang hal yang buruk ya. Banyak aku tahu kan kita punya sultan megah pada masanya. Terlebih terung dunia gitu kan. Aku banyak yang nggak tahu, ternyata banyak sisi yang tidak benar sampai aku kuliah. Nah di kuliah tuh kemudian makanya aku merasakan kayaknya kalau memang kita mau melihat rumah kita harus keluar dari rumah. Baru kita bisa kelihat, ada jendela aku udah nggak pas lagi, udah mereng. Tapi kan kayaknya lihat jendela dari dalam rumah nggak tahu kita kalau jendela udah mereng, di luar cat udah luntur gitu kan. Aku merasakan aku lihat ketika keluar dari Aceh, aku melihat banyak hal yang tidak ideal ternyata terjadi selama ini. Gitu. Dan kalau ada tetangga yang mengingatkan Abang, jendela Bapak mereng, Abang marah. Ini siri kayaknya. Kue. Bahaya lagi memang tuh. Jadi makanya akhirnya punya kesempatan, aku sangat bersyukur juga bisa punya
kesempatan, karena mungkin banyak juga teman-teman aku di saat itu yang nggak punya kesempatan untuk bisa dapat studi keluar Aceh kan. Situ baru kemudian aku banyak melihat banyak hal dan aku berpikir apa yang kemudian bisa aku lakukan gitu. Melampiaskan kegeraman dan emosi lah. Berarti Malang merubah Abang ya? Sangat merubah aku karena aku kemudian dapat akses baca buku-buku juga di sana kan. Keren emang Arema Bang ya? Ya Arema keren. Tapi masih cinta sama si Raja aku bro, walaupun itu. AB. Si Raja ajak Malang aku nonton. Wah, keren. Aku support mati-matian ya kan. Gol Persiraja pertama berdiri aku. Cuman orang Aceh aja berdiri, aku Makawa berdua, lain orang Malang semua enggak ada yang berdiri. Begitu dibalas 2-1, memang kami pulang duluan, enggak berani ngomong-ngomong. Tapi Malang kalem selalu semuanya. Jadi aku pikir waktu itu makanya kembali ke itu ke cerita tadi, aku akhirnya memutuskan untuk bisa buat sesuatu dan film aku pikir adalah salah satu hal yang aku suka gitu kan. Karena memang aku juga memilih Malang waktu itu dan memilih kampus itu karena aku sudah tertarik dengan dunia audiovisual. Jadi ya udah aku mulai dengan buat film pertama kali, bahkan bukan tentang garam, itu tentang konflik. Oh, dokumenter pertama tentang konflik? Tentang konflik, memang itu bersama teman-teman di Aceh juga. Tapi tetap ada benang merahnya dong di film kedua. Janda konflik. Karena waktu itu judul yang pertama film aku tuh Menjemput Ilmu Dalam Sarang Peluru judulnya. Itu tentang anak-anak mantan kombatan ya. Bagaimana hidup mereka yang setelah MOU katanya dijamin oleh MOU gitu kan, nasib para anak-anak mantan kombatan ini, masa depan pendidikan mereka akan dijamin. Tapi 2010 aku buat film itu, yang mana itu 5 tahun setelah damai ya. Aku melihat masih sangat miris. Bahkan aku dapat satu sekolah di film itu yang sekolah itu lebih mengerikan dari sekolahnya Laskar Pelangi itu tuh. Jadi sekolah pakai sandal, masih ada tai sapi dalam kelasnya kayak gitu. Di Aceh Utara, Nisam Antara ya. Bang, Nisam. Bayangin aja Bang ya. Kita nonton Laskar Pelangi itu udah bare minimum Bang. Iya kan? Sekolah yang hampir ambruk gitu kan. Iya kan? Ternyata di Nisam ada juga lebih parah, Rudi, lebih parah lagi. Bang, makanya aku kaget. Banyak ngelahirin orang-orang yang menduduki posisi strategis loh. Betul. Ada yang mungkin jadi... Betul, mungkin harus kayak gitu sekolahnya biar bisa melahirkan orang-orang yang berpengaruh ya. Kalau sekolahnya langsung keramik, masa kayaknya enggak. Jadi beban semua ya. Jadi gampang-gampang aja hidupnya. Jadi itu yang kemudian aku berpikir ketika film itu kubuat dan film itu selesai tayang di Aceh waktu itu, dan alhamdulillah sekolah itu selesai itu jadi film dan aku kirim ke beberapa festival. Dari yang dulunya masih kayu lantai tanah, sekarang udah dibangun beton semua dan jadi 4 kelas keramik semua gitu ya. Itu yang bangun juga bukan pemerintah Aceh. Oh, bukan BRA yang bangun. Bukan. Padahal dia dituntut untuk bisa memfasilitasi hal-hal kayak gitu kan. Artinya waktu aku putar film itu aku ngundang dinas pendidikan kan, kepala dinas pendidikan, langsung waktu itu kita habis putar film diskusi gitu kan. Dan ya mungkin ibaratnya aku seperti menelanjangi dinas pendidikan ya. Aku ngundang mereka memutar film tentang inilah kerja mereka. Ada sekolah di Nisam tuh yang sampai hari ini mereka masih, walaupun statusnya masih swasta, karena itu sekolah ini kolektif dibuat sama masyarakat. Betul. Ngumpulin kayu gitu kan buat sekolah. Masih ada sekolah yang kayak gitu, dan ini adalah di sana adalah salah satu daerah paling merah masa konflik kan. Yang mana anak-anaknya itu yang aku filmkan itu adalah bapaknya korban KKA. Banyak yatim piatu berarti Bang ya? Banyak yatim piatu, banyak anak yatim juga. Jadi itu, dan aku melihat sampai sekolah itu kemudian jadi lebih bagus. Aku gak nyangka juga kok film bisa powerful, bisa dampak impactnya seperti ini gitu kan. Ketagihan lah buat film, makanya ikutan Garamku Tak Asin lagi itu lagi kemudian. Sampai hari ini masih buat film. Keren. Menyemal. Kalau tadi di Abang ngajak kepala dinas pendidikan provinsi Aceh itu kan, Pak, ayo nih Pak nonton karya kita nih Pak. Ada sekolah loh ternyata di Nisam yang kondisinya seperti ini gitu. Abang jelasin semuanya itu. Respon beliau gimana Bang? Tersinggung kah? Atau wah terima kasih ya Jamal sudah memberitahu kita akan kerja lebih baik lagi. Aku lupa dia persisnya respon mereka. Cuman aku lebih mengingat itu tidak ada respon sih. Jadi maksudku kayak ini. Jadi ya itu karena formalitas aja. Waktu itu aku putar film itu di Politeknik ya. Politeknik di Pango itu. Di Politeknik itu aku putar dan banyak mahasiswa yang hadir juga. Mereka juga pada protes semuanya ketika sesi diskusi sama kepala-kepala dinas itu kan. Dan kalau ditanya respon mereka, aku udah nggak terlalu ingat. Cuman yang pasti aku secara simbolis menyerahkan kaset DVD filmku itu ke beliau ya.
Dan aku minta untuk film ini disebarluaskan, diperbanyak kalau bisa, putar di seluruh sekolah se-Aceh. Aku bilang nih biar bisa jadi motivasi, karena terutama di Banda Aceh sekolah kan bagus-bagus. Biar mereka tahu kalau kawan-kawannya di Nisam sana tuh ada yang lebih mengerikan gitu, lebih lebih menyedihkan, harus bersyukur gitu kan. Cuman mungkin ya kalau tadi aku baru buka celana mereka di Politeknik, kalau itu jadi film di seluruh Aceh, buka celana mereka di seluruh Aceh mungkin dipikir. Jadi makanya film itu enggak pernah terdistribusikan seperti yang aku inginkan sama teman-teman. Tapi bukankah harusnya kita tidak demikian narasinya Bang? Tidak seperti menelanjangi mereka. Harusnya kita kayak, aku berterima kasih karena udah ada Bang Jamal yang ngebantuin untuk buat film kayak gini nih. Dan aku jadi tahu, orang juga jadi sadar. Jadi nggak boleh baper harusnya Bang. Jadi nggak dianggap itu sebagai nggak boleh baper mereka kan? Betul. Tugas kita memang mengkritisi. Solusinya di mereka. Jadi jangan tanya, kok udah kritisi solusinya apa? Bukan di urusan aku. Itulah makanya. Urusan mereka. Aku malah mengatakan biar film ini jadi motivasi kayak Rudy bilang tadi kan. Biar teman-teman anak-anak sekolah yang lain tengok nih. Ada anak-anak di Nisam yang mereka punya sekolah dan cukup terbatas, tapi mereka semangat jalan kaki dari belasan kilometer untuk ke sekolah. Sedangkan kita di Banda Aceh mau punya alasan apa, kita udah ada bilabi itu tuh ya kan, enak kan? Betul. Di sana nggak ada bilabi Pak. Dan kalau apa-apa kritik direspon dengan sinis ataupun negatif, maka selesai bangsa kita Bang, udah Bang. Iya, sinis negatif itu aku masih senang menurut Kalau mereka ada sinis misalnya, ini nggak ada respon. Jadi kayak nggak di-read WA kayak mana tuh, gimana coba? Gedek berarti. Iya, kita blok. Jadi nggak ada respon, memang aku melihat nggak ada respon apapun gitu. Dan akhirnya yang membangun sekolah itu malah aku dengar dari pihak-pihak swasta ya. Ada funding di luar. Ada funding karena atau dana CSR. Aku dengar kemudian update-nya itu film itu kan tayang di Kedutaan Belanda, kemudian tayang di banyak tempat di Jakarta lah film itu. Yang itu men-trigger orang-orang luar. Men-trigger orang-orang, kalau nggak salah aku salah satunya BI Pusat yang waktu itu bangun sekolah itu. Keren. Dan mereka tahu itu katanya setelah mereka datang ke festival dan nonton film itu. Gitu. Menarik sih Bang. Keren-keren. Nah, kalau tadi kan ternyata dampak film Abang sangat powerful, bisa ngerenovasi sekolah. Yang bahkan bukan dana dari APBD ataupun juga APBN gitu kan. Kalau di petani garam, ibu-ibu korban konflik tadi, Bang Janda, perang tadi, apa dampaknya Bang setelah itu Bang? Nah ini dampak yang lebih unik lagi. Aku melihat sebenarnya dampaknya itu tidak se-impactful film yang Nisam itu ya. Karena memang setelah film itu jadi dan tayang di Metro TV itu kan ibu itu kan jadi terkenal ya. Jadi terkenal, jadi impact yang muncul pertama aku dengar update-nya itu dia mulai ada nggak disenangi sama tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena dia udah terkenal lah gitu ya. Aku dengar waktu itu gitu, dan ketika aku datang aku melihat juga benar ternyata, karena tiba-tiba dia udah ada yang istilahnya udah mistis lah. udah ada yang guna-guna lah ini itu kan, karena aku melihat, karena kan aku hidup lama sama ibu tuh ketika buat film, dan ketika hasil film jadi aku balik lagi ke Aceh, datang ke rumah aku tengok ada perbedaan memang ya kan. Itu aku lihat impact. Ini kan impactnya nggak masuk kepala aku kan, kok kayak gini impactnya, kok malah jadi harusnya outputnya positif kayak sekolah tadi. Ternyata ini outputnya sangat abstrak Bang ya. Dan terkait kebijakan impor juga aku melihat tidak berdampak ke kebijakan impor berkurang atau tidak, atau aku mungkin yang tidak terlalu update dengan informasi pastinya, tapi aku lihat impor garam masih ada, paling tidak di Jangka itu ya, masih ada mobil-mobil truk itu membawa bibit-bibit garam impor ke Jangka gitu. Dan aku dengar update juga kemudian beberapa gubuk garam tradisional malah semakin berkurang. Malah semakin berkurang memang. Jadi tidak impactnya nggak se-powerful film yang sebelumnya. Dan ya walaupun pemerintah katanya aku dengar melalui dinas, melalui kementerian itu mengajak subjekku itu, Ibu Nurantiah namanya. Ibu Nur itu dibawa ke Madura pelatihan garam, terus ada pabrik garam yang mau dibikin di Jangka itu. Dan katanya pabriknya jadi, tapi aku dengar update berikutnya adalah ketika pabrik itu jadi tapi nggak ada yang masyarakat situ tidak paham cara mengoperasikan pabriknya. Dan katanya kalaupun bisa dioperasikan, kata masyarakat di situ ya, aku ini mungkin harus dibuktikan kembali. Mereka bilang
Itu mesin giling tepung bukan mesin giling garam katanya. Astagfirullah. Karena temanku Bang Ajari itu dia kemudian dia bikin film berikutnya judulnya tuh Senyap di Ladang Garam. Terus Senyap di Ladang Garam tuh sebenarnya sequel dari Garamku Tak Asin Lagi. Jadi senyap. Akhirnya film Garamku Tak Asin. Bang ya. Garamku Tak Asin Lagi judul awal, judul film berikutnya Senyap. Jadi senyap memang nggak ada perubahan. Bahkan bisa dibilang memunculkan konflik sosial yang baru ya. Iya. Jadi agak aneh juga aku tengok Garamku Tak Asin Lagi secara impact seperti itu. Tapi lagi-lagi Bang, itulah karya seni Bang. Kita nggak bisa tahu outputnya itu respon orang-orang seperti apa. Kita nggak bakal tahu. Betul. Nggak bisa ngukur kita Bang. Betul, karena kan filmmaker kan tugasnya buat film kan. Ya. Maksudnya bicara impactnya itu seorang sutradara film, apalagi sutradara film dokumenter mungkin tidak punya wewenang yang cukup besar di wilayah itu ya, wilayah impact yang filmnya selesai ya. Yeah. Walaupun hari ini sudah ada istilah di dunia perfilman tuh impact producer. Oke. Baru-baru ini juga sih, baru ada istilah itu. Kalau dulu enggak, ya film itu jadi, ya filmmakernya dianggap mati gitu. Jadi film itu yang kemudian akan berbicara sendiri, bersuara sendiri dan memberi implikasi sendiri gitu kan, bisa berbagai macam kan. Iya, menarik. Memang aku kalau apa ya tadi hal yang abang sampaikan tadi, bangsa kita tuh Bang ya, sorry aku ralat, pemerintah kita itu Bang ya, dari zaman Soeharto selalu memberikan apa yang tidak kita butuhkan. Kayak petani garam tadi, janda-janda korban perang tadi Bang. Gak usah bawa mereka jauh-jauh ke Madura, kasih mereka pabrik-pabrik yang mereka nggak tahu cara operasikannya bahkan, dan ternyata mesinnya salah pula kayak gitu. Itu kan hal yang tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya apa? Harga garam yang stabil, nggak usah lagi impor yang kayak gitu, karena hanya menguntungkan orang-orang di pemerintahan sana. Sebaiknya diatur, diregulasi supaya petani-petani tradisional ini kaya. Jadi disuplai. Dan jangan bangun narasi kalau garam tradisional nggak sehat. Iya betul. Jadi aku melihat memang nggak ada kebijakan yang pro terhadap mereka ya. Kebijakan yang bagi si pihak pembuat kebijakan memang mereka beralibi kebijakan ini adalah untuk kesejahteraan. Kebijakan ini untuk kemudian kita meminimalisir impor barang dari luar ke dalam negeri gitu agar kita mencintai produk-produk dalam negeri gitu. Tapi Mas Pion gitu ya. Iya, tapi kemudian kenyataan di lapangan itu selalu bertolak belakang dengan apa yang mereka suarakan lewat narasi-narasi di media ya. Dan bagi aku kan kelompok-kelompok masyarakat petani garam, bahkan mungkin banyak kelompok masyarakat lain di Aceh yang bergelut di bidang pertanian juga, mereka nggak punya banyak corong untuk bersuara gitu kan, untuk bersuara, untuk menyampaikan, karena kan semua corong media itu dikuasai oleh penguasa kan, oligarki, dan mereka yang makhluk pula lagi masyarakatnya tidak punya kuasa ini, mereka susah untuk bisa dapat kuasa dalam corong-corong media ini. Nah makanya kenapa aku masih tetap buat film dokumenter tentang masyarakat masyarakat yang kurang beruntung secara kuasa dan marginal gitu. Marginal itu ya karena memang aku rasa dokumenter salah satu corong suaranya. Iya. Kayak gitu. Jadi ya pemerintah hanya bisa bicara di media mainstream kan. Tapi nggak akan berpengaruh apapun bahkan kadang-kadang terhadap apa yang terjadi di lapangan. Harus ada media alternatif juga. Harus ada media alternatif. Itu dia tuh bahasanya tuh Bang. Zaman sekarang tuh campaign itu bela dan beli produk lokal. Kita nggak tahu kenyataan di lapangan seperti apa. Tapi kayaknya nih ya, orang-orang kita udah mulai melek tuh buat support lokal juga. Iya. Aku sih berharap kondisi hari ini kayaknya aku melihat harusnya makin bagus ya. Makin bagus. Bahasa tentang produk lokal semakin go internasional tuh kayaknya mulai pelan-pelan ya. Iya. Aku rasa memang nggak bisa cepat ya, tapi pelan-pelan gitu. Baik, Bang. Sambil santai nih ya, boleh minum dulu kali ya. Minum. Aku mau nanya nih Bang, karena dari kita udah ngobrol terus mengenai film ya kan. Kayaknya keren gitu nih industri film di Aceh dengan karya-karya Abang buat, keresahan-keresahan yang Abang sampaikan, kritikan-kritikannya. Ini berarti nih industri film kita cerah. Industri film kita cerah. Karena diisi oleh sinias-sinias seperti ini yang sangat kritis, yang tahu menyuarakan kaum-kaum marginal misalnya ya kan. Kemudian sarana prasarana berarti udah tamat kita bab-bab itu. Komentarnya Bang? Ya, betul. Jadi nggak cuman
aku dan teman-teman di komunitas, aku kan punya komunitas Aceh Documentary ya. Di luar pun teman-teman sebenarnya yang bergerak secara individu gitu ya, berkarya secara mandiri, berkarya secara komunal, secara kolektif, banyak sekali karya-karya mereka yang makin hari makin secara kualitas itu luar biasa gitu ya. Tidak kalah lah dengan industri mainstream yang ada di Jakarta gitu. Cuman kalau Rudi tanya sama aku di Aceh ada bagaimana kondisi industri perfilman? Yang pertama aku mungkin harus sedikit ragu dengan bahasa industri film Aceh ya. Karena aku merasakan sampai dari 2010 berkegiatan di bidang perfilman sampai dengan sekarang 2025 aku belum merasakan ada industri. Ini kalau kita mau mengartikan industri itu adalah sebagai sebuah tempat yang ada transaksi di situ ya kan. Ada transaksional, ada nilai ekonomis yang didapatkan dalam sebuah industri itu. Dan berkelanjutan ya? Dan berkelanjutan. Di Aceh sepertinya belum ada sampai hari ini. Pernah ada tepatnya mungkin ya. Pernah ada, malah aku yakin pernah ada dulu ketika jaya-jayanya film-film komedi di Aceh. Ya kan? Umpang Ruh misalnya. Umpang Bre, Lambak segala macam. Nah itu aku merasakan zaman-zaman itu ada industri film di Aceh. Lewat medium DVD ya kan. Walaupun dibajak tuh. Lewat CD walaupun dibajak dan kadang-kadang juga tayangnya bisa nggak jelas waktunya gitu kan. Tapi kalau kayak Empang Bre kan selalu tayangnya itu pasti menjelang Lebaran kan. Dia tahu marketingnya tuh Bang. Nah pernah ada industri itu, tapi belakangan setelah teknologi digital ini makin maju, masuk YouTube, kemudian kan masuk berbagai macam media digital, aku melihat industri kaset yang dulu pernah ada industri film itu mulai redup. Seiring waktu juga akhirnya bioskop juga nggak ada kan, udah nggak ada lagi di Aceh. Nah sampai hari ini kalau mau dibilang mana yang bisa disebut contoh industri ataupun ada atau tidak industri film di Aceh, sepertinya nggak ada, bisa dibilang nggak ada. Jadi terus apa kemudian yang aku kan masih buat film, terus berarti nggak buat film untuk industri ya. Mungkin film dokumenter yang sering aku produksi ya, lebih banyak produksi film dokumenter. Memang tujuannya bukan untuk industri, tujuannya memang untuk advokasi, untuk propaganda, untuk bahkan beberapa proyek pemerintah yang pernah aku kerjakan itu untuk sosialisasi, kayak gitu kan. Iklan lain masyarakat Bang ya, tapi dikemas kayak film. Iya misalnya kayak gitu. Tapi belum ada misalnya kayak ada sumber dana dari pemerintah ataupun sumber dana dari investor untuk para pembuat film di Aceh buat film, kemudian filmnya itu tayang di bioskop misalnya, walaupun di Aceh nggak ada bioskop kan, tayang di bioskop, terus kemudian si filmmakernya ini untung dari karyanya itu belum ada. Jadi buat karya dan hidup dari karya film aku melihat sepertinya belum ada di Aceh. Oke, mari kita pisahkan ini dulu. Buat karya dan hidup dari karya. Kalau buat karya, kayak gue bilang di awal tadi, banyak teman-teman bahkan karyanya itu udah nggak kalah dengan industri profesional yang ada di Jakarta gitu kan. Setuju. Tapi apakah kemudian karya itu betul-betul bisa menghidupi dia? Itu aku melihat belum. Berbeda cerita. Karena wadahnya nggak ada. Ya wadah itu apa ya, industri kan. Nah industrinya ini nggak ada. Industrinya nggak ada. Hari ini misalnya teman-teman mau coba eksperimen lagi buat film, terus mau distribusinya lewat DVD. Kurasa siapa yang masih mau beli DVD hari ini? Zamannya udah beda. Ataupun buat film tayang di YouTube gitu. Tayang di YouTube apakah sebuah media yang hari ini cukup eksklusif? Nggak lagi kan? Nggak juga Bang. Kadang Rudi sekarang buka di HP film Aceh, entah film apa-apa keluar. Ya kan? Entah film apa-apa keluar. Dan itu apakah berkelanjutan? Itu juga tidak bisa menjamin keberlanjutan di YouTube gitu kan. Makanya akhirnya ketika ada statement industri film di Aceh, aku rasa industri film di Aceh belum ada. Belum ada nih. Tapi untuk kemudian jadi bibit dan jadi potensi, jadi sebuah industri itu udah surplus tuh. Aku lihat surplus. Bahkan SDM-nya itu bahkan mereka sampai ada yang pesimis harus berangkat dari Aceh kan, keluar dari Aceh ke Jakarta, ke Malaysia untuk kemudian meneruskan mimpi mereka hidup dari film kan. Tapi kalau untuk hidup dari film di Aceh rasa-rasanya masih agak sulit. Seperti kita akan menjadi bangsa yang kalah dan rugi terus Bang. Walaupun kita punya Menteri Ekonomi Kreatif orang Aceh, ya kan, ada Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif. Yang sekarang diketuai oleh
anaknya gubernur gitu Betul, kan. betul. Dan lagi-lagi kalau bicara film, kalau industri film yang zaman komedi itu kan medianya adalah DVD. Untuk bisa mempertemukan film dengan penontonnya. Nah kalau hari ini berarti kan zaman digital, bagaimana cara mempertemukan film dengan penontonnya. Kalau di daerah lain ada bioskop, kita bahkan tidak ada bioskop, tidak ada lagi bioskop ya. Jadi kan nggak tahu nih mempertemukan film dengan penonton, nggak tahu caranya bagaimana, memonetize film itu. Tayang di YouTube kayak tadi ceritanya takut tidak berkelanjutan gitu kan. Belum lagi kadang-kadang susah cari penonton juga di YouTube ya kan. Nggak segampang itu juga cari penonton di YouTube. Jadi aku pikir belum, kalau kemudian Aceh ada bioskop ataupun nanti suatu saat Aceh ada satu platform digital streaming sendiri yang kayak Netflix segala macam, mungkin itu kembali bisa menghidupkan industri film di Aceh. Mungkin Aceh Flix namanya ke depan kita nggak tahu. Aceh Flix atau apa kita nggak tahu kan. Nah itu mungkin akan jadi medium alternatif bisa untuk jadi kemudian gitu. Sialnya itu pun tak ada. Itu pun belum ada tuh. Bukan belum ada, memang tak ada. Tak ada bagaimana tuh. Aku sangat pesimis akan hal itu bang. Oke. Ya tapi tidak boleh pesimis juga kali bang. Maka percuma obrolan kita hari ini kita pesimis terus. Pesimis itu boleh ada. Kita itu bukan pesimis bang, realistis kayaknya bang. Ya pesimis tapi kemudian harus melakukan sesuatu Betul ya kan. Nah aku pengen analogiin ke abang ya. Abang ada film nih, filmnya sama. Tapi abang nontonnya di platform streaming. Sedangkan abang nonton film yang sama, abang datang ke bioskop. Filmnya jauh enak mana? Ya di bioskop lah. Itu dia. Pasti kita juga pembuat film itu kan ketika buat film kenapa milih kamera yang bagus, terus nyari angle yang bagus, pasang lampu pencahayaan yang bagus, bahkan audionya pun kita olah sedemikian rupa biar terasa real gitu kan. Itu ya cara salah satu tempat yang sangat mampu menghadirkan pengalaman sinematik itu ya cuman teater, cuman bioskop. Bioskop, sinema gitu kan. Ya cuman sinema. Kalau platform OTT ya nggak akan bisa menghadirkan itu gitu kan. Bahkan orang sekarang kalau buat film untuk platform OTT persiapannya itu memang udah dibuat ini film untuk tayang di platform OTT. Betul. Perlakuan eksekusi segala macam gitu kan. Misal kayak di OTT itu nggak boleh gambar-gambar yang terlalu wide. Karena ketika orang nonton di handphone gambar terlalu wide itu nggak orang susah melihat gitu kan. Makanya gambarnya paling tidak harus full shot, medium shot itu udah ada perlakuan khusus. Pasti yang paling perfect itu yang nonton di bioskop. Jadi sineas itu tahu menyampaikannya seperti apa dan penonton tahu juga mendapatkan seperti apa kan bang? Feel pesannya itu bisa lebih sampai kan? Aku bisa kasih contoh simple bang ya. Abang nonton Oppenheimer? Iya nonton. Jadi kan ada banyak yang. Jangan kita nonton di mana? Itu dia tuh. Tapi bang, aku nonton di dua medium bang ya. Jadi pertama rilis aku nonton di bioskop, IMAX karena memang dia tayang kan. Jadi dari audio, dari gambar terbaik juara bang. Ya kan. Nah kemudian aku nonton HBO. Di HBO juga ada deh bang di streaming platformnya kan. Kualitasnya bagus, TV-nya juga cukup oke bang. Tapi ternyata masih jauh bang, jauh lebih enak di bioskop bang. Ya jauh kali nonton IMAX dengan surround sistemnya. Betul. Nonton pindah ke handphone atau ke laptop ya jauh kali lah. Iya, jauh banget. Itu jauh kali, ngapain masih mau nonton di laptop lagi? Enggak, aku nonton di laptop, aku nonton di TV bahkan. Jadi TV-nya udah support kayak Dolby Vision, Dolby Audio, masih jauh bang. Masih jauh. Home theater lah. Home theater jatuhnya, tapi aku respect sekali. Ternyata ada kota-kota yang masih memfasilitasi bioskop-bioskop gitu buat warganya. Ya apalagi IMAX. Nggak harus cuma tentang edukasi, tapi tentang entertain, hiburan. Di tengah ekonomi sulit, lapangan pekerjaan sulit, kadang orang juga butuh hiburan kali ya. Betul. Gila bang. Betul. Ini kalau nggak ada hiburan nggak mungkin lah kita masih sanggup bertahan ya di kota nih ya. Aku juga muak bang kalau podcast tiap hari ngomongin politik dan kritik pemerintah terus. Iya. Setelah itu aku pengen nonton yang menghibur, terhibur. Iya. Tapi bicara orang yang mau kritik itu juga hari ini jadi barang langka, Rud. Beruntung Rudi masih punya kesadaran bicara itu. Iya. Banyak orang yang sadar tapi sekarang pura-pura nggak sadar sehingga nggak mau bicara lagi tentang itu. Kalau nggak dapat pokir lagi nanti. Nah itu kan macam-macam jadi motivasinya akan macam-macam. Jadi aku pikir kalau nggak ada hiburan betul kayak Rudi bilang tingkat kebahagiaan. Betul. Tingkat kebahagiaan itu dan itu efeknya banyak sebenarnya. Wah. Ke rumah tangga, ke keluarga, ke tempat kerja kita gitu kan. Ibadah. Produktivitas. Betul. Ya kan. Semua itu ngaruh bang. Memang luar biasa kita hidup di kota Banda Aceh.
Kota apa nih? Kota mana Aceh? Kolaborasi. Kota kolaborasi gitu kan. Katanya kota kolaborasi ini mau punya bioskop katanya Bang. Aku dengar gitu, Rudi mancing-mancing. Bukan kabarnya. Popcorn dong kabarnya. namanya. Tapi memang kalau aku yakin ya kalau dibuat sebuah survei, kita kemarin di Aceh Documentary juga bikin penelitian kan tentang minat penonton. 70% itu orang memilih ingin ada bioskop. Gimana Bang? Di Aceh. Berapa? 70% itu. Kayaknya lebih Bang. Ya itu kan baru sampel yang kita punya ya. Sampel kita punya itu dominan yang isi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Biren gitu kan. Itu segitu. Maksudku itu lebih dominan. Dan di antara 70% itu 30%-nya itu mereka nonton bioskop dengan sengaja 15% mereka nonton bioskop dengan sengaja keluar kota. Jadi maksudnya kalau mau nonton bioskop memang mereka udah spend tuh pergi keluar kota untuk nonton bioskop. Saya itu. Dan Anda Abang juga pasti. Anda di antaranya berarti. Iya. Kalau aku ada satu lagi pertanyaannya. Kebetulan lagi di luar kota nonton bioskop. Tapi ini ada yang 15% memang mereka khusus keluar kota buat nonton bioskop. Apakah ke Medan, ke Jakarta. Jadi salah satunya. Saya janjian sama teman ngopi saya. Bro, kita harus berangkat. Waktu itu nonton apa ya? Bus tuh enggak? Mission Impossible. Ke Medan. Ke Medan nonton Mission Impossible. Karena kan ini film terakhirnya Tom Cruise kan. Jadi kami suka film dua-dua gitu Bang. Oke bro, tapi alasan kita sama bini apa? Kita belanja keramik bro. Karena kita sudah di tahap bapak-bapak ini. Oh iya. Itu Bang. Oh nggak diajak istrinya, nggak diajak? Jangan Bang, nggak usah. Nanti beda. Beda tontonannya. Gitu. Nanti nontonin orang belanja jadinya. Iya. Target kita, objektif kita adalah nonton bioskop. Betul. Jadi side job-nya adalah belanja keramik jadi. Makanya kalau lihat, aku yakin memang orang bakal semuanya pengen ada bioskop ya. Betul. Bahkan kemarin kita buat Aceh Film Festival pun aku ngomongin itu Bang. Sorry. Semua penonton yang hadir pun semuanya pengen merasakan pengalaman sinematik bioskop gitu. Cuman nggak tahu lah kita masih kena kutukan apa sampai hari ini belum ada bioskop. Tapi keren loh Aceh Film Festival Bang. Ya. Sampai ngedatengin sinias-sinias keren, cast-nya dari sore. Iya. Animo masyarakat gimana? Senang? Secara animo masyarakat malah dari 2015 AFF itu dilaksanakan sampai tahun ini adalah tahun yang paling ramai pengunjung. Itu kalau nggak salah aku kemarin ada hampir 3.000 penonton yang hadir. Dan animo respon masyarakat juga di media sosial, komennya, kemudian yang di setiap diskusi ketika pemutaran film semuanya merespon baik memang, dan semuanya bahasanya semua pengen punya bioskop. Mengamini akan hal itu. Hakul yakin bahwasanya kita Banda Aceh wajib punya bioskop. Iya. Lantas siapa hari ini yang masih mengkritisi dan juga menolak adanya bioskop ataupun juga investasi itu di kota kolaborasi ini? Kayaknya itu butuh ada penelitian lanjut. Bukan tentang siapa yang mau ada bioskop, siapa yang nggak mau ada bioskop. Itu dia, siapa yang tidak mau itu, siapa yang menolak itu. Itu butuh ada penelitian. Mungkin Rudi berminat mau melakukan penelitian. Tidak, kita mundur aja. Kita adalah orang yang trigger aja. Iya. Tapi kita support nanti kalau ada. Iya. Kita fasilitasin, ngobrol, diskusi. Iya, tapi coba tanyakan pertanyaan ini. Siapa orang yang tidak setuju sama bioskop, boleh tanyakan pertanyaan ini di meja kopi manapun. Itu akan sulit jawabnya, Ruth. Karena sebenarnya kita nggak tahu siapa yang tidak mau adanya bioskop. Oke, Abang jadi orang yang pro, lu jadi orang yang kontra, boleh? Jadi kita simulasi. Boleh. Bang, kalau ada bioskop, nanti akhlak kita jadi nggak baik, Bang. Oh ya? Tontonannya kan tontonan western, Bang. Hollywood kayak gitu, Bang. Gimana, Bang? Ya, kalau nontonnya yang nggak boleh ditonton ya mungkin ya bisa jadi ya. Tapi aku rasa kan urusan akhlak bukan sampai urusannya itu harus dilihat dari film ya. Betul. Ya kan? Aku bahkan banyak melakukan dan menemukan hal baru dan itu positif mengubah hidup ketika nonton film. Oke. Berarti jangan salahin filmnya lah. Atau jangan salahin bioskopnya lah. Salahin siapa dong? Ya salahin kepalanya Rudi itu, kenapa itu isi kepalanya kayak itu. Maksud aku film itu bioskop itu kan alat ya. Iya, medium dia juga. Iya, alat. Dan kalau orang kan sering bilang itu kan kayak pisau ya. Mau dibuat potong cabai bisa, mau dibuat menusuk manusia lain juga bisa gitu kan. Atau nih Bang, aku lanjutkan ke statement kedua Bang ya. Kita kan daerah syariat nih. Nanti ada orang yang mesum, ada orang yang pacaran. Gimana Bang? Kapan terakhir kali nonton bioskop? 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Menemukan ada orang mesum di dalam? Tidak ada. Tapi bahkan itu di Medan. Ya, tapi enggak, ini aku mesti merasa kenapa ada pikiran itu karena
memang Ruth, aku dengar dari beberapa orang tua kita dulu ketika masih ada jelita teater, bioskop-bioskop jadul itu ya yang masih kursi kayu ya. Betul. Itu memang ada terjadi hal kayak gitu. Iya. Tapi kan nggak sama bioskop hari ini lah bro. Oke. Hari ini CCTV ada di setiap sudut. Betul. Masuk pun kita duduk rasa-rasanya walaupun gelap. Iya. Film itu kan nggak selalu gelap. Iya. Ada terangnya, kita bisa ketahuan orang di samping kalau punya niat-niat mesum kayak gitu kan. Masa kita biarin orang di sebelah cipokan bang? Ya mungkin kita bisa saja membiarkan kadang itu kawan kita gitu kan. Kita nggak tahu. Cuma paling tidak kan kita tahu kita diawasi. Betul. Di bioskop hari ini diawasi kan, ada CCTV di setiap sudut gitu. Iya. Dan aku pikir ini ada memori lama nih yang masih ada di kepala beberapa orang. Terutama orang-orang tua kita mungkin ya. Kayaknya nggak update patch nih bang, lupa update ya. Bahkan yang bilang yang melarang bioskop dan mengambing hitamkan syariat Islam tuh dia belum pernah pergi ke bioskop bro. Berarti sama kayak analogi abang bilang tadi, Ruth, aku baru sadar Aceh itu ternyata banyak salah setelah aku keluar kota. Iya, di penelitian kami itu yang tentang minat penonton itu ada beberapa orang yang dia tidak setuju ada bioskop, dan ketika pertanyaan sebelumnya apakah Anda pernah menonton film di bioskop, belum pernah. Terus dia menjawab pertanyaan dia tidak setuju bioskop. Nggak pernah nonton film di bioskop tapi dia menolak ada bioskop. Gimana coba? Wow. Apa itu? Ada aku rasa ada kuasa lain yang sedang bekerja di bawah alam sadar dia ya. Yeah. Itu yang aku rasa film seharusnya mampu membongkar itu juga. Terus bang, aku juga kayak bingung gitu kan. Saat kita nonton film Jumbo kan lagi happening nih kan. Iya. Karya orang Indonesia, animasi yang cukup bagus kayak gitu kan. Siapa yang mau cipokan di film Jumbo? Bodoh kali kan bang. Sangat bodoh. Iya, dan hari ini inilah bicara. Dan aku sangat tersinggung bang. Apabila Anda questioning ataupun mempertanyakan akhlakku di ruang publik. Bioskop itu ruang publik. Ngapain aku ngelakuin hal-hal vulgar di ruang publik? Ruang publik. Sebegitu barbarkah aku? Sebegitu jahiliyahnya aku? Iya. Bukankah tanpa bioskop kita sudah mempertunjukkan budaya-budaya barbar dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kita lupa dan abaikan hal itu. Ya, aku yang paling aku takutkan ya, kita selalu mengembar-gemborkan kita pernah hidup Aceh, pernah jaya pada masanya. Tapi hanya kemudian melihat refleksi Aceh hari ini bahkan menolak ada orang yang menolak bioskop. Aku nggak yakin ini adalah lahir dari kepikiran orang-orang yang dulu pernah punya darah DNA dari orang-orang pendahulu dulu yang mampu membuat Aceh jaya pada masanya. Aku nggak yakin ini lahir dari orang-orang yang punya DNA seperti ini gitu. Karena kayak Rudy bilang tadi, menonton film itu kan menonton kebudayaan sebenarnya. Betul. Itu kan film itu kan sebuah instrumen kebudayaan juga. Setuju bang. Bahkan maju atau tidaknya kita itu juga tergantung dari sejauh mana kebudayaan kita kan. Betul. Jadi menolak salah satu pintu untuk melihat kebudayaan, aku rasa itu udah sebuah bangsa yang terkutuk Iya. Kita mau ngomongin fakta nih bang. Iya. Kalau berbicara dengan industri film, abang langsung kepikiran apa? Bioskop. Oke, tapi maksudnya kepikiran kiblatnya kemana? Hollywood? Oh iya, Hollywood. Faktanya kan bang ya, Hollywood itu bukan pertama bang. Betul. Perancis ya kan. Tapi narasi itu bisa berubah dengan industri yang bagus dari mereka. Iya, betul. India, bagaimana bisa mereka mempromosikan budayanya sampai ke kita. Kita tahu ternyata ada panganan ini, ada tarian ini, ada tradisi ini. Lewat film juga. Iya, bahkan Korea paling bagus tuh. Iya. Siapa yang tahu Korea tahun 90-an? Gak ada. Iya. Itu Korea kalau kita stop distribusi dari Arun, mati tuh listrik Korea bang. Betul. Mati kedinginan mereka. Betul. Korea, Jepang tuh. Betul. Tapi mereka hidup hari ini gimana? Iya. Jauh superior di atas kita bang. Iya, dan pemerintah Korea itu sangat punya banyak sekali andil dalam memajukan industri perfilmannya di sana. Betul. Mereka investasi besar di bidang kebudayaan ya, di bidang kebudayaan terutama film. Itu sineasnya disekolahin tuh. Mau residensi di mana? Kita fasilitasin. Bukan hanya sekolah, bahkan sampai mereka punya kesempatan untuk untuk produksi film itu dengan alat apapun disupport sama pemerintah. Mereka kan punya film konsil ya kalau aku tidak salah ya di Korea. Dan itu memang hari ini apa yang mereka investasikan tidak lama, bahkan investasi itu hari ini mereka merasakan kan. Dan terukur serta terarah bang. Bagaimana kita tergila-gila kan dengan K-pop kan, dengan Korea pop itu kan. Siapa yang tahu kimchi bang? Aduh, nggak tahu makanya. Iya kan? Nggak Tiba-tiba ada di jajanan kantin ada kimchi ataupun
bimbab, saya nggak tahu apa namanya itu. Aku nggak tahu tapi ini benar. Ya beda konsumsi kita. Beda konsumsi. Cuma Tapi paling tidak itu pengaruh Korea kan. bagaimana mereka sanggup bisa infiltrasi sedalam itu, Bang. Sampai ke kita-kita di sini. Sampai ke kantin sekolah, Sampai ke kantin menyaingi sekolah. risol, Menyaingi risol yang mana notabene itu adalah kebudayaan kita. Kebudayaan kita, Itu kan tragis rasanya, Bang ya. Jadi apalagi yang ditolak oleh orang-orang yang tidak setuju ini, Bang? Rudi masih bingung, Bang. Ya mungkin yang paling utama itu ya syariat Islam. Syariat Islam itu yang dikhawatirkan akan terkuras nilainya, terdegradasi nilai-nilai pelaksanaan syariat Islam kalau kemudian ada hiburan yang itu bentuknya bioskop itu tadi. Kalau Rudi lihat ini, Bang ya. Mungkin Abang juga boleh setuju, boleh enggak. Silakan kita saling berargumen dan berdiskusi di sini. Pelaksanaan syariat hari ini, kanun syariat ada tuh LKS misalnya kayak Bank BSI, semua bank konvensional didepak ya kan, hanya boleh ada bank syariat di Indonesia. Maksudnya di Aceh, kayak gitu. Apalagi khalwat misalnya yang diurusin kan, Bang. Kemudian juga yang diurusin orang jogging, orang lari dengan pakaian yang mungkin tidak sesuai dengan standar syariat Islam kayak gitu. Jadi ini masih hal-hal yang sangat tidak fundamental. Betul. Sementara korupsi, kolusi, nepotisme tidak diberikan punishment. Kalau di luar tuh kayaknya di Arab kayaknya lebih ketat gitu, Bang ya. Iya. Di Arab lebih ketat apa? Itu perlakuan syariatnya atau enggak juga? Ya lebih ketat sih, betul. Di Arab lebih mendasar ketat. Kayak mencuri potong tangan udah. Iya. Simple, mau dibilang satu dunia kayak pelanggaran HAM jelas mencuri potong tangan. Tapi kan hari ini yang diurusin bukannya receh juga ya, tapi masih terlalu atas gitu, Bang. Masih terlalu kalau bahasa permukaan gitu dia. Iya. Tidak mendalam, tidak fundamental. Betul, kita terjebak dengan itu terjebak dengan itu. Makanya aku nggak tahu ya sampai kapan kita akan terus seperti itu ya. Dan ini kan aku merasakan ya, Ruth ya, semenjak syariat Islam itu diformalisasi ya. Gimana tuh bahasa diformalisasi? Gimana bahasa aku bilang? Maksudnya semenjak ada syariat Islam itu ada dinasnya gitu maksudku. Oh, ada nomenklaturnya. Ada legalitasnya. Ada nomenklatur dan ada dinasnya itu sih yang paling terasa formalisasi syariat Islam itu kan setelah ada dinas itu ya. Dan kemudian ya mau tidak mau resikonya kebijakan dinas syariat Islam ini kan akan sangat bersentuhan dengan juga pengaruh politik ya. Oh iya. Pengaruh politik, pengaruh kekuasaan, segala macam, pencitraan pejabat dan segala macam itu udah pasti itu. Dan kalau ditanya apakah kemudian kita sebenarnya ketika ingin ada bioskop terus kita menolak syariat Islam, kan enggak. Iya kan, syariat Islam itu bahkan maaf cakap aku bilang bahkan seperti kita tidak pernah meminta, dia memang udah lahir sendiri ada ketika kita nggak kaget, bukan barang baru tuh. Itu maksud aku kan. Ini kan kayak tiba-tiba jadi barang kaget gitu kan. Jadi seakan-akan kaget ya gitu, jadi kaku semuanya. Kayak diajarin wajib ngaji setelah maghrib. Dari dulu juga udah. Iya. Nggak usah diajarin kayak gitu kan. Iya, makanya itu udah orang tua kita yang ngajarin ya kan. Orang tua kita yang ngajarin. Cuman kan namanya, aku sangat setuju Rudi bilang bicara syariat Islam tuh ya nggak cuman bicara tentang bagaimana cara kita berpakaian. Terus sebagai jam berapa kemudian orang boleh ada di warung kopi gitu kan. Atau boleh atau tidaknya seseorang mendengar musik ini, melihat tontonan itu, kan nggak itu. Kita nggak usah ngomong konser, Bang, itu masih kayak wah itu udah wadidaw itu. Cuman kan artinya hari ini ya syariat Islam belum cocok bahkan mesti lapar kita. Aku melihat kayak aku ingat kembali kayak aku buat film di Nisam itu kayak ngomong syariat Islam sama orang di sana kayaknya jangan dulu lah. Ngomong dulu mereka bisa makan nggak untuk esok. Kita Bang malnutrisi sehingga kita gagal dalam berpikir. Iya, makanya jadi koruptor semua mungkin ya kan. Aduh. Capek gitu ya. Jadi ya kalau aku sih pendapat pribadi tapi ini pendapat pribadi aku bukan tidak penting syariat Islam, tapi cukup banyak elemen yang Rudi sebutkan tadi. Kita masih tingkat korupsi masih tinggi, ekonomi kita bahkan masih disebut salah satu daerah termiskin gitu kan. Ini hal yang sangat fundamental sebenarnya. Setuju. Fundamental dan aku rasa
pemerintah harus mampu memanfaatkan seluruh corong medianya untuk kemudian meyakinkan masyarakat tentang hal ini. Jangan kemudian dijadikan corong pencitraan gitu kan. Corong untuk kita dengan action razia sana sini, kemudian action dengan cara kita melarang orang ngangkang, dulu ada yang nggak boleh ngangkang, hal kayak gitu ya kan. Spesifik aja Loksmawe misalnya. Karena kalau itu yang kita kemudian lempar, pemerintah melempar, itu sangat mudah ditangkap oleh media-media luar. Ya, jadi jangan bilang kalau kita misalnya buat karya, kalian ini cuma menjelek-jelekkan daerah sendiri ataupun dengan obrolan ini. Enggak, kalian lewat peraturan dan kebijakan kalian menjelekkan daerah sendiri. Iya, nggak menjelekkan kan, kita kan memang bicara apa adanya, memang Betul. jelek ya jelek. Betul. Hari ini Ruth, aku melihat Aceh Ruth ya. Waduh, ini berat kali kita bilang melihat Aceh. Aku melihat kayak karpet Hermes, kita pernah pasti ke Hermes Mall, Hermes Hotel kan. Ada merah tuh. Bagus sekali hotel. Iya, Tapi cobalah lihat di bawah itu, di bawah karpet tuh. Aku yakin debu, kutu, tak apa-apa itu. Tungau. Waduh, itu parah, itulah aku melihat kayak gitu. Jadi on surface kita sangat kelihatan bagus syar'i. Ya, seakan-akan Tapi underneath kita mencoba untuk bagus ya di depan orang ya. Tapi kita sebenarnya di dalam kita sendiri banyak sekali PR gitu. Makanya tadi aku sampaikan Bang, kita malnutrisi sehingga kita gagal dalam berpikir. Logical fallacy gitu. Logika mistika. Tapi ini boleh setuju boleh tidak ya dengan apa yang kita bicarain ya. Silakan debat kalau komentar. Silakan debat ya betul. Atau kalau tidak setuju, mari kita diskusi bersama-sama. Iya. Jangan langsung kayak bakar ataupun kayak demonstrasi. Oh, aku mau tanya nih Bang. Misalnya kayak di ACF kemarin tuh. Aceh Film Festival ya. Itu ada nggak tuh yang kayak tiba-tiba bawa spanduk ataupun nggak ada. Kami menolak bioskop. Nggak ada, belum ada. Ini pendangkalan akidah. Belum ada. Kolom komentar? Di kolom komentar? Kolom komentar pun aku lihat belum ada. Nggak ada. DM pribadi? DM pribadi juga belum ada. DM akun Aceh Film Festival? Aku dengar juga belum ada. Alhamdulillah, berarti belum masih ada. sehat Bang ya. Belum ada, ya masih oke aja. Dan karena memang sebenarnya ketika orang datang dan merasakan apa yang kita buat, apa yang sedang kita tawarkan, itu aku yakin orang akan merasakan banyak hal yang positif. Kayak kemarin kita membuat program khusus kayak memutarkan film-film dari Timur Tengah. Ya kan, hari ini kan kita seakan-akan tahu tentang Timur Tengah itu hanya Arab Saudi ya kan. Oh banyak sebenarnya. Iya kan, enggak yang paling banyak kita tahu Arab Saudi karena ada umrah di sana, ada haji gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana masyarakat Muslim yang ada di Turkmenistan misalnya, Tajikistan, Uzbekistan, di Pakistan, bahkan di belahan benua Afrika sana ternyata banyak masyarakat Muslim yang ternyata kebudayaannya itu juga sangat menarik. Cara mereka hidup di sana. Nah, kami buat program khusus untuk memutarkan film-film yang menceritakan tentang itu, tentang masyarakat Muslim di Timur Tengah di benua Afrika gitu kan. Dan aku ketika film selesai dan diskusi dengan filmmakernya, ada filmmaker yang hadir lewat Zoom dari Turki segala macam. Aku banyak sekali mendengar komentar masyarakat tuh yang bicara, oh rupanya di sana gitu juga ya. Rupanya di sana kayak gitu ya. Oh rupanya ternyata banyak kita belum tahu. Seakan-akan kita merasakan apa yang cara kita hidup beragama di Aceh ini udah paling hebat. Udah paling oke gitu. Udah kita paling Islam dan kita yang paling dicintai sama Rasul. Ternyata di belahan bumi di Afrika sana orang-orang yang kulit berwarna juga sama dengan kita tuh juga umat-umat Nabi yang juga cara mereka hidup juga sangat dicintai sama Rasul. Betul. Sangat dicintai sama Nabi gitu. Kita nggak pernah tahu itu karena memang itu tadi. Harusnya bioskop jadi sebuah medium kan. Harusnya platform-platform alternatif itu jadi sebuah medium agar masyarakat juga punya pengetahuan. Dan itu kemudian penonton merasakan ada pengetahuan, ada sesuatu yang mereka ambil setelah mereka hadir di festival itu gitu. Nonton film itu. Makanya aku rasa akhirnya hilang dengan sendirinya tuh pikiran-pikiran negatif tadi. Iya, jadi medium pembelajaran juga kan Bang ya. Betul. Aku Bang sangat terbuka Bang, misalnya nih kayak Netflix. Ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, karena kan banyak film-film itu lewat dia juga Bang, dekorasinya Bang, kementerian beliau juga gitu Bang. Nah, itu dia buat deal tuh sama si Netflix. Boleh kalian tayang di kita, tapi fasilitasin film-film kita ya. Iya, betul. Jadi ada kuota-kuotanya kayak gitu. Betul. Bahkan kalian juga harus ada dana produksi untuk film Indonesia. Yang eksklusif by Netflix kayak gitu. Betul. Bahkan mereka kemarin ketika lagi COVID kan Netflix juga ngasih bantuan ya untuk filmmaker ya. Keren tuh. Iya kan. Jadi aku pikir udah jangan primitif lagi lah kita ya. Wah, barbar sekali ya. Ini memang podcast tendensius namanya. Tendensius ini Tapi tendensius ini kan tidak selalu disikapi dengan emosi ataupun marah Bang. Tapi bisa
Ya gunanya warung kopi untuk apa? Untuk ngobrol kan. Untuk ngobrol dan berdebat. Iya, kita obrolin aja lah. Iya. Masa warung kopi mau kita jadiin ring tinju semua ya kan? Atau judol. Atau judol, itu udah pasti tuh. Udah pasti itu. Lucu banget sekarang apa fenomenanya Bang. Kalau- Tapi aku mau ngeliat juga nih ya. Apabila nih, aku yakin nih Bang, kalau ditembak langsung nih ke pejabat, misalnya kalau kita nggak usah ngomong-ngomong jauh provinsi Aceh lah, kita ngomong kota Banda Aceh aja gitu, lewat Iliza Sadudin Jamal. Aku rasa kalau beliau aku tanya langsung sekarang ini Bang ya, Bu Iliza setuju gak sih ada bioskop di Banda Aceh? Aku yakin setuju. Iya. Dengan penerapan-penerapan yang bisa menyesuaikan standar dan investor tidak dirugikan tentunya. Tinggal buat aja tuh kota. Oh boleh ada bioskop, tapi jangan lupa untuk sineas lokal difasilitasin. Iya, ya aku pikir kan kepentingan ada bioskop yang pertama untuk hiburan ya. Hiburan artinya bagi seorang pejabat publik itu untuk memikirkan masyarakatnya yang mana kita udah pilih dia gitu. Dia harus memerhatikan lah ini apa yang dibutuhkan masyarakat. Hiburan itu kan salah satu hal yang sebenarnya sangat penting untuk melihat stres atau tidaknya masyarakat kota saya gitu kan. Dan bioskop adalah salah satunya gitu, salah satunya. Bahkan aku dengar ada akun media sosial pernah bikin survei fasilitas publik apa yang paling diinginkan masyarakat kota. Jawaban paling tinggi itu adalah pilihannya bioskop, gitu kan. Bioskop nomor 1. Dan kemudian juga keuntungan lain adalah pembuat film di daerah. Mereka bisa punya tempat untuk memutarkan karyanya, mempertemukan filmnya dengan penonton, dan mempertemukan film dengan pembelinya kan gitu istilahnya. Asik. Sehingga pembuat film ini bisa hidup dari karya kan. Ini kalau tidak ya terus-terusan kita hidup dari APBA kalau nggak membuat film ya kan. Selalu hidup di bulan 11 dan 12. Malas. Dikira bulan Januari sampai Oktober gak ada Pak. Dan persaingan kita bukan persaingan di level karya, di level siapa yang bisa dapat ini ya kan. Kan jadi nggak sehat. Kita nggak usah kuliah komunikasi itu, jangan, sorry, aku larang. Kita nggak usah kuliah ekonomi, kita nggak usah kuliah kedokteran, kita semua kuliah komunikasi aja supaya bisa jadi pelobi. Pelobi. Karena hari ini yang dibutuhkan adalah pelobi proyek. Iya, sama kuat-kuatan orang dalam ah. Betul, itu dia Bang, mantap. Thank you Bang Jamal, obrolan kita udah sejam dengan. Udah sejam kita ngobrol lah. Udah sejam, masih mau lagi? Nanti kita lanjut dulu. Kita buat forum ini kali ya, forum di taman kota gitu Bang. Cocok. Tapi publik, jadi kita bisa langsung lihat siapa yang gak setuju. Cocok. Gak usah tonjok-tonjokan, tapi kita argumentasi aja gitu Bang. Iya. Siapapun boleh ngomong. Dan sebebas-bebasnya yang namanya itu demokrasi adalah yang bisa menghargai perbedaan tadi. Secara logik juga tentunya. Betul. Bang, sebelum kita closing statement dari obrolan kita selama 1 jam tadi, apa yang Abang rasa sangat krusial yang harus disampaikan ke publik Aceh supaya sehat, tidak malnutrisi dalam berpikir? Agak sulit kalau closing statement harus bagus biasanya. Gak apa-apa. Bagus ini kan bagus itu relatif ya kan. Tapi yang paling penting aku dapat banyak sekali insight ya dari obrolan kita tadi, dari Rudy, pandangan Rudy yang aku masih sangat optimis kita teman-teman muda, walaupun kita hidup di sebuah daerah yang mungkin kita merasakan itu banyak keterbatasan dan orang lain juga melihat itu keterbatasan, tapi aku rasa semua keterbatasan itu tergantung bagaimana kemudian cara kita menjalaninya. Kalau kita menjalaninya dengan cara ya kita pasrah, mungkin kita tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan ada yang berubah, gitu kan. Tapi kalau kita paling tidak mau bersuara saja, mau gelisah saja, merawat kegelisahan gitu kan, aku yakin kegelisahan itu akan menjadi sesuatu nanti, jadi sesuatu yang itu pasti akan membawa perubahan bagi daerah kita gitu ya, bagi lingkungan kita dengan segala macam bidang yang kita bisa. Mungkin saya dan teman-teman, ada beberapa teman lain punya kemampuan di bidang film, melakukannya dengan kesenian melalui film. Teman-teman yang punya kemampuan bahkan tidak ada di kesenian pun pasti bisa melakukan sesuatu kan. Setuju Bang. Kayak Rudy gak ada bakat tuh kayak Abang tuh. Ya udah support hal-hal kayak gini nih supaya ekosistem kita sehat, bagus. Betul, karena kalau yang kayak kami ini kan jarang masuk di media-media yang dikuasai oleh penguasa kan. Ini bukan media penguasa nih. Iya, media-media alternatif yang kayak gini yang malah memberi kita untuk bisa bersuara kan. Setuju. Thank you bro, makasih banyak. Thank you. Kita harus konversi ini ke taman terbuka suatu saat nanti. Boleh. Lama banget tuh Bang. Boleh. Jadi kalau siapapun nanti Rudy bisa support obrolan kayak gini, Rudy bisa jadi hostnya kayak gitu kan, abang pematerinya. Boleh, betul. Datangkan orang banyak. Betul. Pasti bakal keren. Semua yang hadir jadi pemateri bahkan kalau bisa ya. Memang semua harus bisa ngomong.
Jadi kayak nggak ada lagi tuh harus bisa ngomong semuanya. Atau paling tidak kita di situ belajar mendengar, karena jadi pendengar tuh juga sulit bro. Sekarang orang semua berlomba-lomba jadi pembicara, Betul tapi tidak ada yang mau menjadi pendengar. Iya. Chaos nanti itu bang. Bat kusir jadi ya. Tapi datanglah ke forum taman di luar apa tadi? Belum ada, itu kan masih. Masih rencana. Datanglah nanti ya, karena masih ilusi kita itu. Paling tidak kita bisa membicarakan sesuatu yang enak untuk didengar. Terima kasih banyak Bang Jamal. Terima kasih banyak teman-teman Popcorn.